Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Eh, Pertemuan kemarin kita masih belum bisa tatap muka, begitupun juga dengan pertemuan sekarang. Kita masih belum bisa tatap muka, akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran ya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini ada sedikit materi pengantar dari saya sebelumnya. Termasuk juga mungkin nanti di WA kita akan bahas lagi beberapa perlengkapan-perlengkapan yang harus kita sediakan untuk menggambar teknik ini. Perlu diketahui bahwa mata pelajaran gambar teknik ini adalah mata pelajaran skill ya atau keahlian. Sehingga bukan hanya sekedar pemahaman tetapi juga anak-anakku kalian juga harus bisa dan mampu untuk melakukannya gitu. Oke, materi kali ini berjudul tentang pengantar gambar teknik. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan juga, kita tahu bahwa gambar teknik merupakan berawal dari sebuah dasar pemikiran ya, di mana di dunia ini, ya, baik itu alam, kemudian juga galaksi dan juga apapun elemen-elemen yang ada di alam ini, itu semua merupakan karya atau ciptaan, yaitu ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Gitu. Nah, lalu kemudian juga di sini juga saya menunjukkan bahwa ada juga selain karya atau ciptaan yang maha agung milik yang telah dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu karya milik manusia atau karya yang telah dibuat oleh manusia. Contohnya baik itu peralatan-peralatan transportasi, kemudian juga gedung, fasilitas umum, ada kereta, kemudian mobil, dan juga pesawat. Nah, itu semua adalah karya-karya yang dibuat oleh manusia. Lalu apa hubungannya dengan gambar teknik anak-anakku? Bahwa ketika kita akan membuat sebuah rancangan atau misalkan sebuah karya, tentunya harus ada alat atau media yang bisa menjelaskan hal tersebut. Salah satu alat atau media yang digunakan adalah sebuah gambar. Ya, mungkin selain itu juga untuk media memberikan sebuah karya atau misalkan gagasan, kita juga bisa dengan secara lisan, akan tetapi itu tidak efektif. Nah, dari hal tersebut, maka saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian gambar teknik ya anak-anakku. Kemarin mungkin sudah dipaparkan oleh saudara siapa, Sofyan ya kemarin ya, tentang gambar teknik dan ya itu benar ya. Pada dasarnya itu benar dan itu intinya semua juga benar. Nah, di sini saya akan jelaskan kata kuncinya kepada kalian semua ya, bahwa gambar teknik ini berasal dari dua kata ya. Ada gambar dan ada teknik gitu ya. Lalu apa artinya gambar? Gambar itu adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan. Secara pendekatannya adalah visual sehingga bisa dilihat. Ya. Artinya untuk berkomunikasi itu kan banyak medianya ya, termasuk juga di zaman sekarang. Kita bisa melakukan dengan yang namanya teknologi ya, itu apakah lewat telepon ataukah lewat SMS atau bahkan sekarang mungkin lebih canggih lagi ke virtual virtual chatting dan video conference gitu ya. Artinya fungsi utamanya gambar ini adalah sebagai mengkomunikasikan ya, hanya saja pendekatannya secara visual. Nah, lalu apa sih arti tekniknya sendiri gitu ya? Kalau teknik ini berasal dari kata yaitu cara kerja yang bersistem atau sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Artinya nggak sembarangan gitu. Nggak seenaknya kita menggambar seenak kita tanpa ada aturan dan lain-lain. Sehingga di sini diselipkan kata teknik atau cara atau runtutan gitu ya. Atau juga segala sesuatu yang bersifat standar gitu. Jadi ada aturannya lah gitu. Ibarat kalian masak gitu ya, masak telur gitu ya. Tentunya kan itu ada aturan ya, nggak sembarangan. Apakah minyak dulu atau telur dulu dan lain-lain itu beda hasilnya. Begitupun juga dengan gambar teknik gitu.
Jadi ada aturan-aturannya atau tata caranya dan juga segala apa ya, runtutan-runtutannya. Nah, dari dua kata tersebut, maka disepakatilah oleh berbagai banyak insinyur-insinyur bahwa yang dimaksud dengan gambar teknik adalah gambar yang bersifat tegas, artinya harus tegas, ya, tidak boleh setengah-setengah gitu ya, tidak boleh seenaknya gitu ya, harus jelas dan lain-lain. Kemudian terdiri dari garis-garis ya, karena ada banyak garis-garis, kemudian simbol-simbol ya. Nanti mungkin pada saat pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu garis, apa itu simbol ya nanti ya. Kemudian ada simbol-simbolnya serta tulisan yang mempunyai standar tertentu. Nah, ini yang kemarin ya. Standar yang kita gunakan ISO. Sebenarnya ada banyak. Kita bisa menggunakan standar Jepang, Jerman, Amerika gitu ya. Semuanya punya standar masing-masing gitu ya. Hanya saja karena standarnya ini setiap negara berbeda sehingga dibuatlah sebuah asosiasi yang kita sebut sebagai ISO, International Standardization for Organization. Jadi mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana. Nah, ini poin pentingnya adalah sebagai sarana komunikasi. Ya, jadi mengkomunikasikan antara perancang gitu ya. Jadi perancang menyampaikan kepada antar perancang lagi, baik antara divisi ataupun juga kepada pihak atasan gitu ya. Untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana di lapangan agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuannya. Nah, itulah pengertian dari gambar teknik. Jadi memang gambar teknik ini secara bahasa terdiri dari dua kata ya, ada gambar dan ada teknik. Gitu. Gambarnya adalah tadi, tekniknya juga sudah saya jelaskan. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah yang pertama, sarana untuk memberikan komunikasi, ya. Pendekatannya secara visual. Lalu kemudian juga melakukan tata cara secara ini ya, secara standarisasi yang sudah disepakati, itu dengan menggunakan standar ISO. Oke, kita lanjut. Nah, lalu fungsi dari gambar teknik ini sendiri di sini saya jabarkan ada 4, anak-anakku. Yang pertama, alat menyampaikan informasi secara visual. Ini jelas ya. Jadi kita bisa menyampaikan sebuah informasi secara visual, tidak secara lisan. Lalu apa bedanya sih ketika kita menyampaikan sebuah informasi secara lisan, ya, sebuah rancangan atau sebuah desain dengan bedanya dengan kita menyampaikan dengan gambar. Tentu nilai dari kesalahannya bisa kita minimalisir. Ya. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan saya perancang, Anda adalah yang akan mengeksekusi rancangan saya, gitu ya. Misalkan saya bilang seperti ini, Pak, saya ingin membuat sebuah kotak, kemudian kotak itu di tengahnya ada bulat dan segitiga. Masing-masing bulat dan segitiga ini saling berdekatan, ya. Kemudian juga di atas kotaknya itu disimpan sebuah bulat yang ada tulisannya nama saya misalkan. Nah, ketika Anda memahami kata-kata saya, pasti saya rasa setiap masing-masing siswa interpretasinya beda, memahaminya beda, gitu ya. Mungkin ada yang bentuknya kotaknya ada di luar dan lain-lain sehingga miskomunikasi. Nah, lalu bagaimana agar komunikasinya itu tidak miss, yaitu kita lakukan pendekatannya dengan gambar. Jadi kalau misalkan saya contohkan, misalkan, sorry, saya contohkan dulu ya. Kita masuk ke Paint. Jadi kalau secara kata-kata mungkin setiap orang tidak bisa memahami, tapi kalau misalkan saya buat gambar, ya, saya buat gambarnya, misalkan saya punya sebuah rancangan, sebuah kotak, kemudian di tengahnya ada bentuk segitiga, kan? Kemudian ada bentuk
bentuk kotak juga seperti ini, dan di atasnya, nah ini kan interpretasinya beda-beda, apakah di atas ini atau di atas ini kan, pasti setiap orang pemahamannya berbeda. Di atasnya ada sebuah lingkaran seperti ini, dan ini ada di tengah, dan kemudian di atasnya saya kasih nama. Nah, jadi ketika saya memberikan sebuah informasinya dalam sebuah gambar seperti ini, tentunya tidak ada miskomunikasi atau tidak akan ada rancangan. Sehingga ketika mengeksekusi ke bagian produksi itu jelas semuanya. Makanya di lapangan banyak sekali istilahnya tuh kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perancang atau yang membuat gambar salah menentukan simbol ataupun juga ukuran dan yang lainnya. Begitu anak-anak. Gitu. Saya akan cerita sedikit kasus bahwa di pembangunan masjid yang ada di kampus tertentu, saya tidak bilang ya. Nah, itu insinyurnya salah menempatkan tiang pancang. Dan ini berakibat fatal. Ternyata kesalahannya bukan di eksekutor, gitu ya, tetapi yang membuat gambar tekniknya. Dia salah menempatkan tiang pancang sehingga berakibat fatal terhadap proses kerjanya. Tidak sesuai kan? Gitu. Nah, ketika tiang pancang dipasang, tentunya kan itu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk merubah itu, kebayang gitu ya. Ketika konstruksi dirubah lagi gitu kan, itu, dan juga waktu juga, sehingga biaya keluar besar dan waktu juga bertambah gitu ya, sehingga proses penyelesaian juga jadi lama, seperti itu. Oke, kita lanjut kembali ke materi ya anak-anakku. Tadi kita sampai ke, oke, masih belum kita bahas ini semuanya. Oke. Nah, lalu yang kedua, sebagai konsep perencana ini ya. Jadi seperti saya membuat sebuah rancangan atau rencana dalam sebuah perencanaan, itu bisa dituangkan dalam sebuah gambar. Yang tentunya jika rancangan ini berbentuk teknik, berarti kita membuat gambarnya adalah gambar teknik. Bedanya itu. Jadi ada standarnya. Beda dengan gambar lukisan dan lain-lain, peruntukannya ya anak-anakku yang beda. Perlu digarisbawahi peruntukannya. Ya. Kemudian sebagai sarana penyimpanan, ini jelas ya. Jadi kalau misalkan kita punya ide, misalkan kita punya ide ini akan membuat misalkan sebuah model kendaraan yang terbaru. Misalkan kita punya 5 konsep, sehingga kita bisa menyimpan di dalam sebuah gambar teknik. Yang tentunya nanti kita bisa rubah lagi, bisa kita editing, kita bisa sesuaikan dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bahasa yang diterima oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Makanya, gambar teknik perlu digarisbawahi bisa disebut juga sebagai bahasa atau bahasanya orang teknik lah. Gitu. Jadi antara perancang ya, antara orang-orang teknik, itu bahasanya itu adalah bahasa gambar teknik untuk menyampaikan sebuah gagasan dan sebuah ide. Gitu. Itu bedanya. Gitu. Jadi kalau orang teknik ingin menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah perancangan, pasti alatnya untuk berkomunikasinya itu adalah dengan menggunakan gambar. Nah, lalu anak-anakku, di sini saya akan menjelaskan sifat dari gambar teknik itu sendiri. Yang pertama, syaratnya itu harus komunikatif, mudah dimengerti. Jadi jangan sampai bikin rancangan yang rumit tetapi tidak bisa dimengerti gitu. Kemudian yang kedua, normatif, sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita membuat aturan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Gitu. Artinya, kalau kita membuat sebuah rancangan yang tidak distandarkan, ini akan bermasalah terhadap nanti pada saat proses implementasi, pengeksekusian dari desain yang kita buat. Gitu. Kemudian, akurat, artinya presisi, tepat teknisnya. Gitu. Jadi, harus akurat ya, itu harus presisi.
segala sesuatunya dari mulai ukurannya, kemudian juga penempatan antara proses lubangnya sebelah mana, kemudian proses bubutnya sebelah mana, gitu kan. Kemudian proses penempatan kalau di arsitek mungkin proses penempatan tiang pancang, kemudian proses pengecoran dan lain-lain itu harus tepat disampaikan dalam sebuah desain gambar teknik. Kemudian terukur, artinya kita bisa membuat apa yang namanya itu skala. Jadi skalanya kalau misalkan di gambar ini adalah 100, berarti di kenyataannya adalah ukuran ukuran yang ada di gambar dikali 100 pembesarannya. Jadi harus terukur, gitu. Harus ada ukurannya. Karena kalau tidak ada ukurannya akan menyulitkan terhadap eksekutor ya. Kemudian yang terakhir adalah efektif, tepat guna. Jadi apa yang kita buat harus sesuai dengan gunanya untuk apa. Jangan sampai apa yang kita buat tidak efektif gitu. Sehingga perlu dirancang ulang kembali. Itulah yang sering terjadi mungkin ya pada saat implementasi, makanya seorang perancang diharapkan untuk selalu mengkonsolidasikan terlebih dahulu atau mengkoordinasikan terlebih dahulu sehingga keluar revisi beberapa kali baru bisa mengeksekusi di proyeknya seperti apa. Karena kalau misalkan langsung eksekusi ke proyek ternyata desain yang digunakan tidak efektif, artinya tidak bisa dibangun atau tidak bisa diimplementasikan, itu yang menjadi sebuah permasalahan. Nah, untuk teknis menggambar anak-anakku, memang di sini di zaman sekarang gitu ya, ada dua macam ya. Ada gambar manual, ada gambar dengan software. Tapi mungkin di zaman atau di era sekarang ini kebanyakan implementasinya di lapangan itu semuanya sudah menggunakan software sebenarnya. Jadi tidak ada gambar manual ya. Gitu. Akan tetapi kita perlu mempelajari gambar manual karena apa? Poin pentingnya sebagai seorang anak teknik atau mungkin nanti kalau misalkan Anda semua melanjutkan menjadi seorang insinyur, maka Anda harus mempunyai keahliannya terlebih dahulu. Karena kalau yang namanya software anak-anakku itu hanya perangkat pembantu. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak paham dulu cara menggunakannya atau skillnya, ketika Anda mengkonvert ke dalam sebuah software juga nanti akan ada kesulitan. Gitu. Nah, sehingga memang kita akan lebih banyaknya untuk belajar gambar teknik ini adalah di gambar manual. Lalu pertanyaannya, apakah akan dijelaskan untuk gambar softwarenya? Ya, akan dijelaskan. Nanti di pertemuan di akhir-akhir mungkin. Saya akan jelaskan, saya akan contohkan, dan mudah-mudahan jika ada kesempatan dan ada waktu, saya inginnya tatap muka langsung. Karena ya, mau bagaimanapun juga kalau gambar teknik ini 80% adalah praktek ya, anak-anakku. Kalian harus bisa. Apalagi kalian adalah seorang anak teknik gitu ya. Teknik logistik ataupun teknik apapun semuanya wajib dan harus mengerti tentang gambar teknik. Kenapa? Tadi balik lagi ya yang sudah saya jelaskan bahwa eh, komunikasi antara anak teknik atau bahasanya orang teknik adalah gambar teknik. Nah, yang dimaksud dengan gambar manual itu ya menggambar dengan perlengkapan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya. Nah, untuk alat-alatnya nanti akan saya jelaskan, tata caranya akan saya jelaskan, urutannya akan saya jelaskan, semuanya di pertemuan selanjutnya ya. Lalu kemudian kalau gambar dengan software yaitu jadi dengan bantuan perangkat komputer. Nanti aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi AutoCAD ya yang sering dan banyak sekali digunakan oleh para insinyur sampai saat ini anak-anakku. Jadi kalau misalkan kalian sudah menggunakan software AutoCAD dan menguasai software AutoCAD gitu ya untuk mencari kerja dan juga sebagai bahan untuk penambahan kualifikasi ini menjadi poin penting buat kalian semua. Ya. Nah, di sini kebayang mungkin ya antara zaman sekarang dan juga zaman dulu, di mana zaman dulu mungkin belum ada yang namanya teknologi komputerisasi ya. Adapun juga mungkin teknologi komputerisasi hanya dilakukan untuk proses apa yang namanya membuat dokumen ataupun juga hanya
melakukan perhitungan, sehingga ketika dalam membuat perencanaan desain itu tetap menggunakan teknik gambar manual ya. Nah, di sini contoh-contohnya ya, ada banyak sekali ya. Kalau misalkan kita lihat di sebelah atas yang ini adalah contoh kalau misalkan di departemen fabrikasi atau perusahaan-perusahaan industri otomotif ya, ataupun juga industri-industri permesinan, pasti ada divisi desain yang di dalamnya ada banyak orang-orang yang menggambarkan part-partnya per part, sehingga di sini ada banyak sekali insinyur gambar tekniknya ya, per divisi seperti ini gitu ya, yang merancang gambar-gambarnya gitu. Kebayang ya, mungkin diperlukan space yang banyak, kemudian juga diperlukan alat-alat yang banyak ya, alat-alat gambar, termasuk juga kemarin kan kita sudah sederhanakan ya. Sebenarnya kalau alat-alat gambar di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan apa saja, dan memang harganya cukup mahal ya. Mejanya saja cukup mahal gitu, apalagi alat-alatnya gitu ya. Makanya kemarin kita buat sederhana saja lah gitu. Yang terpenting Anda memahami tata caranya dan skillnya. Gitu. Begitupun juga di sini yang paling lucu nih untuk gambar yang ini ya anak-anakku, untuk membuat denah gitu ya. Kebayang ini insinyurnya dia bikin gambar sampai apa ya? Kalau kata bahasa Sundanya itu ngadapang ya, sampai ngadapang seperti ini gitu kan, di atas gambar kertas yang begitu besar gitu. Nah, kalau misalkan di komputer kita bisa menggambar bebas anak-anakku. Bahkan dengan skala 1:1 pun kita bisa kalau menggunakan software. Hanya saja pada saat nanti Anda mau print, nah itu disesuaikan skalanya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tentang proses pembuatan gambar manual ya, yang tentunya menggunakan alat-alat yang sudah ditentukan dengan skill dan keahlian yang sudah ditentukan menurut standarnya. Nah, lalu di era sekarang anak-anakku, ya hal tersebut mungkin sudah tidak ada dan mungkin jarang gitu. Paling mungkin untuk gambar manual hanya bersifat revisi, dalam artian gambar yang sudah dibuat di komputer dilihat lagi, diuji lagi, kemudian dicek lagi, kemudian direvisi. Direvisi pun juga gampang ya, bisa menggunakan software. Kalau software itu kan gampang editing ya. Kebayangkan kalau misalkan kita bikin dokumen secara manual, mungkin zaman dulu ada yang namanya mesin tik gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan ada yang namanya komputer gitu. Kalau mesin tik kalau salah ya berarti harus dicabut gitu. Tapi kalau misalkan komputer itu kan kita bisa delete, bisa edit dan lain-lain gitu. Sehingga lebih memudahkan, lebih efisien dan lain-lain. Oke, anak-anakku, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk alat-alatnya ya, dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang ketika masa pandemik ini sudah selesai, saya ingin kita praktek dalam menggambar ya. Jadi kalau gambar teknik kita tidak bisa hanya sekedar teori, namanya juga bahasa anak teknik gitu ya. Apalagi anak teknik itu kompetensinya adalah perancangan atau desain ya. Jadi kalau perancangan dan desain itu berkaitan dengan keahlian, sehingga Anda harus memiliki keahlian itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.